lagi bareng sama aku Lia Gisti di On The Screen. Hari ini On The Screen kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari Jakarta hanya demi On The Screen dan buat bahas iklan layanan masyarakat karya mereka. Ada siapa dan ILM-nya seperti apa ya kan? Langsung aja, ini dia On The Screen. Seperti yang aku bilang tadi pemirsa, sudah ada narasumber yang datang jauh dari luar kota, dari ibu kota Jakarta. Udah ada kakak-kakak yang ganteng di sini. Wis, langsung lu gue gak nih? Lu gue. Saya masih medok. Masih medok. Ini ada siapa? Saya Teguh. Ada Mas Teguh. Mas Teguh gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini langsung dari Jakarta bener? Dia yang saya kata. Yang ini yang dari Jakarta ternyata. Kalau Mas Teguh dari mana nih? Saya Pekalongan. Dari Pekalongan. Berarti nggak jauh-jauh banget ya Mas ya ke sini ya? Masih bisa bahasa Pekalongan lah. Masih bisa bahasa Pekalongan. Cik Iso Jowo berarti ya? Mas Tio. Mas Tio. Oke. Mas Teguh lagi sibuk apa ini? Ini desain. Sebenarnya saya basicnya desain. Oke, desain apa itu? Desain arsitektural dan interior design. Wow. Wow, keren pokoknya ya. Sudah ada Mas Teguh, ini Mas Teguh sebagai Art director. director di ILM ini ya. Apa nih? Di ILM, iya betul. Konsep terbareng sih kita. Iya. Konsep Baru terbareng. Iya, nggak ada ininya. Timnya berdua soalnya ya. Iya, berdua. Berdua doang, tapi sebenarnya pekerjaan aslinya adalah director Art berarti. directornya dia konsultan arsitek. Titit gitu. Sudah ada Mas Teguh, di sebelahnya ada Mas Amri. Iya, betul. Ini yang benar jauh dari Jakarta. Iya, kebetulan pas lagi jobnya di Jakarta, kemarin keluar kota terus. Oke. Jadi sebenarnya saya aslinya kan asli Batang. Oke. Ya. Asli Batang, masih sering bolak-balik ke sini. Tapi kebetulan kemarin pas lagi agak lama di Jakarta, kebetulan dipanggil ke sini, datang. Akhirnya kita mau cerita-cerita tentang kemarin ya ILM itu ya. Iya, Pasar Sugiwaras betul. Ini sekarang lagi nggarap video-video kompro ya, video kompro kita lagi proses editing sih, itu aja sih. Iya, ada project ya. Sibuk nih berarti. Jadi sepenting buat ikut lomba. Iya. Tapi ada cerita pemirsa nih, kenapa ILM-nya nih, kenapa nih? Ada kocak lah ceritanya. Tapi sebenarnya kalian udah pernah ke Pasar Sugiwaras atau belum? Jujur kita belum pernah awalnya. Sebelum ada ILM ini kita belum pernah karena baru tahu juga ada. Iya, betul. Jujur. Saya sebenarnya tahu sih lah. Cuman nggak ada niatan untuk masuk. Iya, iya. Nggak tahu. Ternyata wow gitu loh. Iya. Ternyata asik juga. Terus keren banget sebenarnya. Keren banget ya. Asli. Yuk, kita tuh jadi satu tempat, kita mau makan apa aja bisa. Iya. Ada fashion. Ada fashion, ada makanan. Sebenarnya memang menarik dan pertanyaannya kenapa kok belum iya. kayak kota-kota besar yang cepet gitu ya, nggak tahu deh. Kenapa? Nanti kita bahas sekalian sama ILM-nya ya. Yes. Oke. Judulnya apa ngomong-ngomong? Mendadak kuliner. Mendadak kuliner di Pasar Pasar Sugiwaras. Di Pasar Sugiwaras. Iya. Nanti kita nonton dulu di sini ya. Oke. Pemirsa On The Screen juga tahu Iya. mendadak kuliner Di Pasar Sugiwaras. Sugiwaras. Ini dia. Hey, namaku Amri, welcome to Pekalongan. Bagi kita, para perantau, kalau mudik ke Pekalongan, pasti kangen banget sih sama kulinerannya. Iyo pora. Nah, pas banget nih, sore-sore gini sebelum balik ke rumah, enaknya sih kita gas cari kuliner di pusat alun-alun kota Pekalongan. Bagiku, makanan khas Pekalongan udah mendarah daging. Kayak sego megono, soto tauto, garang asem, idih, ngebayanginnya aja udah lapar bro. Lah, kok sepi ya? Bukannya dulu di trotoar banyak yang jualan ya? Apa pada tutup kali ya? Tar dulu, kita menepi dulu aja, parkir, sembari sholat maghrib di Masjid Jami Kauman. Nah, sekalian kita tanya sama Pak Parkir. Walah, ternyata bukannya pada tutup, tapi para pedagang yang sebelumnya berjualan di alun-alun kota Pekalongan sudah direlokasikan di Pasar Sugiwaras yang lokasinya tidak jauh dari sini. Nah, cocok tuh kita samperin yuk. Ya, kita sudah sampai nih. Yuk kita coba masuk. Kesan pertama yang aku rasain sih, wah ini udah jauh lebih rapi ya. Banyak ornamen batik, lampu-lampunya nyala, tertata rapi kios-kiosnya. Wah asli, bagi kalian yang jarang balik ke Pekalongan, bisa tuh langsung mampir ke sini sebelum masuk ke rumah.
Pasar Sugiwaras ini ternyata ada 210 los untuk pedagang fashion dan 52 los untuk kuliner. Jadi totalnya ada 262 los. Bangunannya pun terlihat 2 lantai. Wah, idenya keren sih. Di samping memusat di satu tempat, juga akhirnya alun-alun kota Pekalongan menjadi pusat pengembangan kota sekaligus ruang publik dan terbuka hijau. Ajib, tambah keren aja nih kotaku. Dari banyaknya kuliner yang ada, aku berhenti di salah satu kuliner legend nih. Kalian pasti tahu kan? Wah, nggak enak nih makan sendirian. Oke, lanjut keliling aja yuk. Let's go! Jadi, menurut info, pasar ini sudah mulai buka jam 6 pagi. Tapi kebanyakan pedagangnya itu mulai buka dari siang hingga jam 10 malam. Dari pintu masuk sih kelihatan kecil ya, padahal di dalamnya tuh luas banget. Buat parkir mobil juga enak. Untuk menghindari macet, juga akses masuk dan keluar dibuat terpisah. Jadi satu arah gitu. Oh iya, buat kalian-kalian yang tanya lokasi Pasar Sugiwaras itu di mana, tanya Mbah Google aja, ketik Pasar Sugiwaras, nah pasti ketemu tuh. Jadi buat kalian para PKL, pecinta kuliner alun-alun, nggak usah bingung lagi ya, warung kesukaan kalian sudah pindah lokasi yang jauh lebih nyaman. Pekalongan, ajib bener. Jangan lupa mampir ya. Hai pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama aku dan Diti, dan juga masih bersama dengan Mas Teguh dan juga Mas Apri. Jadi kita sudah nonton ILM-nya bareng ya. Yes. Iya, Itu keren banget dengan durasi kurang lebih 3 menit. Terima kasih. Terima kasih. Dengan peralatan yang pasti banyak nih. Kita Biasa banget. bahas. Ya, boleh. Segmen. Yes, Ya kan, yes. penasaran ada alat apa aja. Iya. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dong, atas review nih dari Mas Apri dulu. Pertama kali waktu denger istilah Pasar Sugiwaras, Oke. pertama kali waktu lihat, oh ternyata pasarnya kayak gini ya, Iya. ini bukan pasar tradisional. Iya, ya. betul. Gimana Nggak tuh? expect sebenarnya. Dari namanya sih, pertama pasar ya. Pasar ya. Itu pasar pertama kali itu di info nih sama Mas Teguh ini di info. Ada nih ada lomba nih di Pasar Sugiwaras katanya. Nah, bayangan saya pertama tuh pasar itu ya tempat pasar jualan pasar tradisional ya gitu. Lokasinya di mana belum pernah mampir ke situ. Nah, jadi kalau dari mundur kita kan ada sebelum shoot itu kita survei. Kita ada survei dulu ke Pasar Sugiwaras. Waktu survei ternyata sampai sana, oh pasarnya udah rapi, udah beda. Bagus. Pasar modern ternyata gitu. Wah, itu enak nih sepertinya untuk di up gitu ya. Ceritanya gitu. Nah, di situ kita sampai itu jam 12 ininya. Iya, 12 siang. Tapi ekspektasi kita tuh kan emang pasar itu rame ya biasanya dari pagi. Cuman ini siang itu masih agak sepi. Ada 1-2 tempat aja yang buka. Akhirnya kita tanya-tanya deh sama itu yang jual itu. Ternyata jam efektif ramenya itu sore sampai malam Sore ya mulainya. Sore sampai malam ya. Akhirnya kita memutuskan untuk coba kita nanti shootnya mungkin di sore mungkin ya, agak malam gitu ya, sore agak malam gitu. Nah, kebetulan setelah kita riset dan lain-lain, nanya-nanya orang sekitar dulu di situ, kita memutuskan malamnya mau langsung syuting, ya langsung langsung eksekusi dengan alat yang kita ada lah gitu. Kita nggak lama-lama karena itu emang waktunya udah H-2 itu, H-2 ya. Besoknya udah harus dikumpul, nah syutingnya rencananya ini hari itu kan. Malamnya ya. Malamnya, nah ternyata malamnya hujan. Jadi kita nggak jadi syuting hari itu. Besoknya kita syuting. Nah, syuting besoknya kan mepet tuh hari H-nya gitu. Kita akhirnya mulai syutingnya yaitu malam itu. Malam Ahad ya? Malam Ahad. Amin berapa jam berarti ya? Amin berapa jam kita syuting dan langsung edit. Gitu. Dan itu ceritanya kan si Mas Teguh ini udah riset untuk konten yang mau dibawakan apa ini. Konsepnya seperti apa nih, Om Teguh udah dimasak istilahnya gitu. Udah dimasak. Nah, dijahitnya sama digoreng itu kita sambil jalan. Oke.
Sambil jalan ya, Pak. Itu waktu jalan itu kita sambil cerita, oh kayaknya kita mulainya dari sini deh. Habis itu langsung ke pasar gitu, kita cerita gitu. Gitu sih. Tapi gimana Mas setelah melihat pasar Sugiwaras yang ternyata rapi ya? Rapi, Daripada oke. di alun-alun. Iya betul. Jadi sebelumnya kan kita sering kuliner di alun-alun itu banyak juga. Cuman tempatnya kan emang kayak ya udah pasar brek langsung seadanya. Dengan adanya pasar Sugiwaras ini kan udah tertata rapi. Jadi enak kita mau di sini ranahnya fashion ada nih sendiri. Terus ada makanan juga udah kumpul semua dengan keadaan yang lebih rapi dan nyaman ya pastinya. Bersih juga. Iya bersih pasti. Kalau Mas Tegun yang udah di Pekalongan, gimana melihat pasar Sugiwaras? Ini pertama kali juga berarti? Iya, pertama kali masuk. Tahunnya sih udah lama gitu kan, karena ada lokasi dipindah gitu. Cuman memang kesempatan untuk masuk tuh memang belum ada gitu loh. Pas karena lomba, akhirnya bareng-bareng kita masuk. Pertama kali langsung ikut lomba. Iya. Dan kayaknya orang-orang kayak kita juga banyak loh yang udah kayak gitu serius deh. Kayaknya banyak. Banyak baru tahu, baru pingin masuk gitu. Dan ternyata setelah kita sempat nyetori kan, waktu itu nyetori dan pada nanya itu di mana? Di mana? Gitu. Betul. Itu teman-teman Iya, kalau nggak Circle Pekalongan itu bukan ini pasar Sugiwaras. Oh, kok bagus ya gitu. Akhirnya banyak, mungkin tidak terinformasi semuanya Iya, gitu kan. betul. Belum, tersebar. akhirnya dengan kita story, oh iya, enak ya coba ke sana. Dan kita pun ekspektasi, sate sana, soto sana, itu enak banget Iya, ya namanya. udah jelas. Sudah Iya, jelas. dan yang enak itu kan ternyata waktu kita bawa mobil itu waktu malam tuh ternyata kan arahnya yang berbeda. Arahnya yang berbeda. Masuk di mana, keluar di mana. Jadi satu jalur one way ya, one way istilahnya. Gitu. Nggak sumpek gitu. Nggak sumpah, itu tuh, wih ini keren sebenarnya. Dan parkirannya kita tuh pesimis, ini parkiran lorong, parkir di mana? Gimana? Weh, ternyata ngantong. Masuk ada. Ngantong, Ya. iya, ternyata ngantong. Ini keren sebenarnya, cuman ya itu dia, cuman malam dan weekend yang rame. Kenapa gitu? Ini sebenarnya bagus sih, media promosi seperti ini bagus dengan adanya lomba, itu keren. Cuman harus serius menurut saya. Gitu. Tapi sebelum itu, ini ILM-nya kan keren banget. Ini idenya berarti dari Mas Teguh atau bareng yang Bareng Bareng. sih ngeblend. Cuman gini, karena kita waktu itu kan punya 2 hari dan kita tuh mau prepare sedikit idealis Iya, lah ya. Kita idealis. mau ada talent. Awalnya itu seperti itu. Awalnya jalan cerita. udah Iya, ada talent, awalnya. cewek, dan kita tuh main di belakang layar semua kayak gitu. Kita nelpon sana, nelpon sini, nggak ada yang sempet karena dada kan, nggak banyak yang bisa tapi waktunya nggak pas. Akhirnya gimana nih? Udahlah sikat aja Sikat aja, gitu. sikat. Iya, sikat. Akhirnya rubah cerita. Gitu. Terus ceritanya nggak jauh-jauh dari kita waktu balik dari luar kota, lama di luar kota, terus balik kangen kuliner Pekalongan, itu aja sih. Ini memang vibes-nya kayak merindukan. Merindukan. Betul, dan kayaknya ini perwakilan dari teman-teman yang udah merantau lama, Iya. yang dulunya pernah makan di alun-alun. Akhirnya divisualisasikan. Kalau Iya. Ini. Banyak loh yang komen, bener maksudnya Sama komen nih, chat pribadi. ya. Karena banyak orang yang di luar sana kenalan saya juga kan, orang asli Pekalongan gitu. Loh, ada tuh tempat kayak gitu di Pekalongan sekarang. Tahu, Iya. ternyata gitu ya. Tapi Ad- kalian katanya sempet bingung nyari lokasinya juga ya? Iya. Sempet Akhirnya nyari di mana tuh? Di Google? Tanya. di Iya, jelas ya Google, mukanya. ya. Jelas di Google. Google Map. Di Google. Iya banget lah. Oh sini gitu. Ke sini gitu. Dan yang kita kaget ya itu jalur mobil itu ternyata keluar sini masuk sini keluarnya beda. Cuman agak bingung yang kalau orang nggak ngerti ya, itu akses masuknya aja. Akses masuknya, pintu masuknya aja, kadang orang keskip ya bisa ya. Karena itu satu jalur, terus waktu ngelihat, lebar. kalau orang ngelihat ke kiri mungkin tahu ya, oh tapi kalau orang lurus mungkin kelewat. Terhalang pohon-pohon. Iya, betul, betul. Oke, nanti kita lagi ngobrol lagi dengan dua kakak-kakak ini yang pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Street. Hai pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama aku Lia Gisti dan juga kakak-kakak yang ada di sini ya, yang punya ILM tentunya pasti ya. Oke, kita mau lanjut bahas tentang ILM-nya ya. Ya, boleh. Boleh ceritain nggak sih proses produksinya tuh? Kayak Boleh, gimana? boleh.
Dari ide kali namanya. Ide. Ya. Sikat Om. Oke. Ya. Jadi sebenarnya karena mepet dan kita gugurin idealis kita yang tadi kita ceritain, akhirnya kita yang ada cuman kita berdua, akhirnya kita memutuskan Amri yang masuk in frame. Oke, yang jadi artisnya. Iya, jadi artis. Talent. Ya, jadi Talent dadakan ini. Dadakan. Jadi sebenarnya kita di belakang layar sebenarnya terus lu aja deh. Oke deh. Terus apa konsepnya? Kita mikir gimana caranya kita nggak terlalu ribet banyak orang dan ceritanya juga natural kayak gitu. Akhirnya kita putusin, oh udah kita pulang-pulangnya balik dari luar kota kayak gitu, terus kita kehilangan tempat makan kita kayak gitu. Jadi kan yang tadinya kita biasanya makan di alun-alun terus kok hilang gitu. Terus detailnya ya gitu. Jadi kita berarti apa nih? Ya kita harus ambil dari keluar exit tol dulu nih, karena memang kita dari luar kota kan tol ya. Terus kita keluar, terus kita sedikit jual night marketnya Stono gitu kan, kita ambil dari atas kayak gitu. Kita sih bagi tugas sih, di saat Amri nyetir aku ngambil gambar, pakai peralatannya pun sederhana gitu kan, pakai handphone. Peralatannya sederhana katanya ya pemirsa ya, tapi itu sinematiknya keren sekali. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Ini ngomong-ngomong di depan ini ya. yang Iya, itu digunakan. pakai drone ya. Apa ini bisa dijelasin nggak? Jadi ini kan kita ada dua ini ya, shootnya ada dua tools ya. Yang pertama pakai kamera HP, Oke. kita shoot yang darat. Terus yang drone kita pakai ini, drone kecil ini. Ini drone, Hasilkan gambar yang keren banget. iya, ini drone FPV ini kecil. Jadi from pilot view. Jadi kita operate-nya menggunakan remote, ngelihatnya pakai ini goggles ini. Jadi gogglesnya dipakai, itu kita bisa kontrolnya dari situ nanti, ngelihat visualnya. Visualnya dari goggles itu. Nah, itu yang kalau kita lihat di waktu keluar exit tol itu dari atas itu pakai drone ini. Mobil itu Iya, karena momennya pas waktu sore maghrib itu mataharinya Tenggelam. lagi senja gitu, kita ambil set itu. juga benar-benar gimana caranya kita sempat lama berhenti di ini ya, iya. di tengah di pinggir tol ya, nunggu Nunggu momen, terus pas banget kita juga bawanya drone FPV, jadi kita berani follow mobil. Jadi kalau ada drone kan dua tuh, yang satunya aerial yang agak gede biasanya itu ya. Aerial itu agak riskan sebenarnya kalau follow di tempat-tempat yang agak serem, crowded gitu. Kalau pakai ini dia bisa follow, nah itu ya bisa follow mobil sampai jaraknya agak jauh itu kemarin. Iya. Sampai puter. Itu luas. Iya, luas ya, itu bisa pakai wide ininya, sudutnya. Kalau yang di pasar Sugiwarasnya pakai itu juga. Iya. Ada beberapa tempat yang akhir itu kan, yang terakhir kan kita ada tuh yang keliling pakai drone itu. Iya. Keliling terus lewat toko ya. Dua lantai ya. Dua lantai itu juga pakai drone kecil ini gitu. Cuman kocaknya itu kita sebelum terbangin kan kita tahu nih bakal ada bising drone lah di area itu. Iya, karena di situ waktu rame banget itu. Rame banget pengunjung, pas banget. Nah, ini kita izin dulu tuh sama yang tukang pedagang, sama yang lagi makan. Kita sempet bilang, maaf Pak ya, nanti kalau ada yang ganggu lewat-lewat gitu, dimaklumi Pak ya. Kita lagi pengen bikin konten bilang kayak gitu. Mereka tahu kok dan mereka welcome. Yo Mas, biar rame. Iya. Seneng. Pengunjungnya juga ngebolehin. Iya. Ngebolehin. Dan yang paling ini kan di saat kita bawa terus naik ke lantai 2 itu kan fashion belok tuh. Fashion. Itu kan ada orang yang main handphone tuh. Lumayan sempit gitu. Rumah sempit itu tuh kalau kita nggak Hampir. sempet nanya, Iya. nggak ngomong, Mas, Iya. ketika kita mau lewat, Kaget dia mungkin orangnya. Geprek Iya. ya, digeprek ya. Digeprek. Oh, iya, Iya. selesai udah. Iya. Kita izin gitu, karena kita mau manuver ya dari bawah. mau manuver naik. Tadi tolong jangan kaget ya, karena suaranya kan ada ngeres ya. Untung ya mendukung lah orang-orangnya. Jadi ya, kalau proses syutingnya berapa lama? Proses syuting berarti sekitar kita sholat maghrib, kemudian sampai mungkin 1,5 jam kali, 1 jam mungkin ya, 1 jam efektif. 1 jam efektif. Senjanya berapa lama tuh? Itu kalau nggak menunggu senjanya berarti sekitar mungkin 45 menit ya. Jadi kan kita sebenarnya terpisah tuh, yang di Sugiwaras itu habis maghrib, yang senjanya kan sebelum maghrib berangkatnya itu. Berangkat terus kita sholat dulu, sholat maghrib dulu, baru kita eksekusi yang di itu Sugiwaras. Yang lucu kita nanyain orang parkir, itu real orang. Oh iya, orang parkir ada scene. Depan Kauman ya. Depan. Itu bener-bener talent. Iya. Ya, orang itu parkir. dadakan ya. kita Ada kita izin Pak. Kita boleh nggak Pak nanya-nanya tentang Sugiwaras di mana, nanti Bapak arahin arahnya gitu. Dan dia jelasnya real banget. Real, jelasnya Ini kayaknya nggak tahu nih.
Iya. Sampai ngitung kiosnya juga ya? Iya, ada riset kita kiosnya ada berapa. Ada berapa gitu. Gitu. Kita cari berita. Berarti niat Iya. begini, tapi kenapa ada cerita akhirnya Ya. Itu sebenarnya ya Ya karena mungkin ini ya kita udah expect di situ sih. Pas kita pulang sebenarnya kita sepertinya ini aja partisipasi aja lah, ikut meramaikan lah gitu. Iya, Karena waktunya sangat mepet. Setelah pulang itu saya editing langsung. Jadi begitu sih, pulang masing rumah masing-masing, saya bikin draft deskripsi. Terus Amri Prepare editing. Ya. Terus draft saya kirim ke Amri VO. Ya. Jadi dia malah nggak cukup ya? waktunya ya nggak, karena mungkin asik ya kita ngedit tuh kadang kan pengen masuk ke ceritanya. Iya, kita mau feel bukan Iya. mau buru-buru. Akhirnya lewat. Terus saya VO sendiri tuh, saya ambil VO sendiri, terus saya timpa-timpa masuk, ternyata lebih dari jam 12 itu baru selesai. Waktu saya Kasihkan ngedit 12 malam, saya coba masukin ke link, ternyata masih bisa. Belum ketutup. Jadi kita ya udahlah. Jadi masuk. Ikut masukin aja, partisipasi, kalau nextnya gimana ya udah. Ya udah, wawalam. Ini ya, ikut ya. Yang penting kita memberikan karya kita yang menurut kita Informatif ya, semoga bisa. Iya. Jadi kalau pemirsa pengen nonton ILM-nya bisa nonton di YouTube apa? Channelnya Amri Ros, itu channel saya itu. Ya. Judulnya apa tadi? Menedak kuliner di Pasar Sugiwaras. Iya. Itu bisa langsung dicek ya di YouTube-nya. Terakhir deh, Nah, apa sih yang ingin kalian sampaikan melalui ILM yang kalian buat? Lo dulu, Lim. eh, Yes. gimana sebagai ini ya rantau nih, mewakili nih teman-teman nih dari SMP saya merantau keluar tuh dari SMP itu. Sebagai kuliner Pekalongan itu banyak orang yang hampir tidak banyak semua orang tuh cocok ya sama kuliner Pekalongan itu. Hampir tidak ada penolakan lah dari orang luar, kayak sego megono apalagi, terus sego megono otot kayak gitu. Kadang aneh gitu, tapi orang setelah merasakan wah enak banget gitu loh. Apalagi saya juga hobi banget makan itu. Nah itu di Pekalongan tuh pusatnya. Kenapa sih tidak dibikin satu yang terpusat gitu? Akhirnya mungkin ini salah satu jalan ya. Jalan memusatkan kuliner-kuliner yang enak itu di satu tempat, gitu, yang lebih bersih gitu. Itu. Kalau dari saya sebenarnya awal tuh mau kita masukin nih di draft soal nama. Ya kita soal debat nama. soal itu tuh. Iya, Jangan betul. dulu terlalu sensitif. Iya. Ya, sensitif banget tapi ini perlu. Itu nggak usah deh. Gitu. Jadi soal nama pasar gitu. Kita juga ngobrol waktu riset ngobrol sama orang dalam, orang-orang yang pelaku di situ gitu tuh, penamaan pasar itu sebenarnya kan mindset kita seperti awal itu tradisional, itu yang mikirnya pertama. tradisional. Yang kedua Sugiwaras karena lokasinya di Sugiwaras gitu. Kalau waktu kita mikir kenapa kok nggak X alun-alun ya, karena kita kan mindsetnya tuh kuliner alun-alun gitu ya. Walaupun mungkin X alun-alunnya tuh ada X-nya gitu. Jadi ini kuliner yang dulunya ada di alun-alun gitu. Akhirnya mau kita draft ya, tapi coret aja. Gak usah dibahas deh kayak gitu. Itu yang pertama poin itu, karena penamaan itu brand ya, kita bicara brand itu tuh benar-benar harus serius digarap. Jangan cuma lokasinya di sini, yuk kita namain nama ini. Kayak gitu. Syukur-syukur nama pasar yang panjang itu bisa kita singkat. Kayak misalkan di Solo ada itu yang waktu itu sekarang udah nggak ada sih yang coffee shop Galabu misalnya. Nama-nama yang singkatan dan kekinian misalnya kita singkat apa yuk main ke JJ misalnya apalah gitu ya, kan asik banget gitu. Yang pertama itu akhirnya nge-brandnya tuh di otak kita tuh lebih mudah. Itu jadi itu aja sih yang pingin kita ini ayo dan pastinya harus melibatkan semua sektor. Anak-anak gaul, kemudian semua kalangan tuh dimasukin, ada yang kegiatan di situ, libatkan mereka lah. Masyarakat lah ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Mas Amri dan juga Iya. Mas Teguh. Sama-sama. Nanti kalau ada lomba jangan telat lagi ya. Oh, siap. Jangan kasihkan ngedit ya. Siap. Lewat ya nanti kalau ada karya main ke on the screen lagi. Oke, boleh. Thank you. Udah cukup 30 menit aku nemenin kalian. Dan tetap saksikan on the screen setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di Batik TV. Ya, Gizi pamit dan sampai jumpa.